الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini oleh Allah dikasih taufik hidayah, dikasih sehat wal afiyah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan taufik ini, hidayah ini, kesehatan ini terus Allah jaga untuk kita semua, sehingga kita hidup dalam lurus kebenaran, sehat badan, sehat rohani. Karena tidak ada satupun nikmat kalau kita syukuri kecuali nikmat itu akan Allah jaga, bahkan akan Allah tambahkan. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. La in syakaratum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur akan kewajiban dan sunnah-sunnah, dan kita berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan dan melangkahkan kaki kita ke masjid ini. In rahimakumullah. Dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah. Karena ikhlas adalah syarat mutlak untuk diterimanya amal kita. Kalau amal kita tidak ikhlas, Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas. Maka mudah-mudahan setelah kita diberikan taufik untuk beramal, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keikhlasan dalam beramal, sehingga amal kita benar. Terhadap kami yang suka mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Dan ini permasalahan bukan hanya di kita, bukan permasalahan di kampung saya belaka, tidak. Tapi ini permasalahan di luar negeri juga. Apalagi di Mekah. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa mengangkat tangan itu dalam doa perbuatan yang bid'ah, yang mungkar, yang harus dihilangkan macam-macam. Sampaikan kalau kita sedang berkumpul begini, ada satu orang berdoa mengangkat tangan, langsung dia keluar. Kenapa? Saya tidak mau duduk bareng sama ahli bid'ah, katanya. Ini rahimakumullah. Inilah banyak orang-orang yang terlalu berani dalam berfatwa tanpa mempertimbangkan dan meneliti bagaimana pandangan ulama-ulama Islam terhadap hadis tersebut. Rahimakumullah. Nah, di kita pun sama. Karena saya banyak menyaksikan ketika doa, ada orang yang ketika doa tangannya kieu bae dihandap. Nah, ada yang tangannya bukan diangkat, ngan dibalikin doang naluhur tuur kieu. Gitu. Macam-macam. Nah, itu kalau saya mungkin itu bukan karena ingkar tapi karena malas ngangkat lengan, mungkin itu mah. Jadi bukan karena ingkar, mungkin karena malas angkat lengan kayaknya. Ya.
Tapi mungkin juga dia itu punya anggapan bahwa ngangkat tangan itu bukan perbuatan sunnah, bukan perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Mungkin juga karena terpengaruh dengan pengajian-pengajian dia yang dia saksikan di media sosial. Mungkin juga begitu. Itu. Nah makanya karena ini masalah sudah mulai di mana-mana, nah maka saya mengangkat ini tema hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Kemudian rahimakumullah, yang selanjutnya permasalahan ini yang pertama, dari mana dasarnya? Apa dasarnya mereka-mereka yang mengatakan bahwa mengangkat tangan dalam doa itu adalah perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang salah. Dasarnya mereka cuma satu hadis saja. Dasarnya cuma satu hadis. Nah, yaitu ada hadis dari Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas di sunnah hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a'ih illa fil istisqa. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya dalam apapun doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya dalam apapun doa, tidak. Illa fil istisqa, kecuali dalam sholat istisqa. Dalam doa istisqa baru itu Rasul mengangkat tangan, bahkan kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika doa istisqa beliau mengangkat tangannya tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Berarti doa itu mengangkat tangan yang tinggi bisa sampai melewati kepala. Kenapa? Karena sampai kelihatan putih ketiaknya. Kalau beliau doanya begini, tidak akan kelihatan. Yang kelihatan itu pasti diangkat ke atas. Mungkin tangan ini bisa melewati kepala. Nah ini, begini. Nah itu. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangannya dalam apapun doa kecuali dalam istisqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika doa istisqa beliau mengangkat tangannya sampaikan putih ketiaknya itu terlihat. Ini berarti Rasul ketiaknya putih, yang nggak kayak kita hitam. Ini putih ketiaknya. Ya, sebahasanya hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiaknya, dari tinggi. Nah dari hadis inilah yang menyebabkan mereka itu menghilangkan kebolehan, bahkan menghukumi berdoa dengan mengangkat tangan itu perbuatan yang bid'ah, yang bertentangan dengan sunnah dengan berdasar ini hadis. Padahal mereka itu tidak benar memahaminya. Satu hadis lain menyebutkan bahwa dalam satu hadis katanya ada orang yutilus safar aghbar ash'ash yamuddu yadayhi ila sama wa yaqul ya rab famat'amuhu haram wa mashrabu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dalam hadis lain yang sahih Rasul menceritakan ada orang yang keluar dari rumahnya bepergian jauh dengan rambut yang kusut, baju yang kotor, menampakkan sangat susah orang tersebut.
Sudah dia musafir, sudah susah, sudah kuyul, kemudian berdoa kepada Allah, ya muddu yadai ilas sama. Kemudian dia memanjangkan tangannya ke langit. Dengan Rasul mengatakan orang itu memanjangkan tangannya ke langit, berarti menunjukkan bahwa Rasul mengakui bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu diperintahkan. Karena dia muddu yadai ilas sama, memanjangkan tangannya ke langit begini. Ya itu. Dengan Rasul mengatakan begitu menceritakan laki-laki tersebut, berarti menunjukkan Rasulullah mengakui bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk perkara yang disunnahkan. Bahkan banyak dalam yang lain mengatakan, hadis yang lain katanya, idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akuffikum. Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah dengan mengangkat telapak tangan kamu. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunnahan mengangkat tangan. Sampaikan Imam Suyuti, Jalal Suyuti nyusun satu khusus tentang kitab tentang hadis-hadis yang mensunnahkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Idrahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak mengangkat dalam apapun doa, kecuali istisqa? Nah, ini jawabannya dua. Yang pertama, yang ditiadakan oleh Sayyidina Anas bahwa Rasul tidak mengangkat tangan itu dengan mengangkat tangan yang berlebihan. Artinya bahwa mengangkat tangan dalam berdoa dengan mengangkat yang berlebihan itu jangan, kecuali dalam doa istisqa. Mengangkat yang berlebihan itu adalah mengangkat tangan yang sampai melewati kepala. Itu jangan yang ini. Kalau ya Allah, ya Allah, ya Allah apa? Ya, tidak akan mempercepat ijabah dengan begini, tidak. Cukup kita mengangkat tangan yang sederhana. Makanya mengangkat tangan yang bagus, yang pertama mengangkat tangan yang ukurannya sampai dada. Dan yang tingginya yaitu ukuran tangan diangkat berpapasan dengan wajah. Jangan melebihi dari itu. Sampai kaluhur, sampai kikuanan segala macam. Jangan. Nah, banyak di kita kadang-kadang doa itu berlebihan sampai ancelok-ancelokan. Oh, masa jangan. Ya. Sudah berdoa itu pakai etika. Nah, ketika kita berdoa ke atas, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam adabud doa, yaitu dalam etika-etika berdoa. Nah, di antara adab berdoa yaitu ketika berdoa mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sampai dada atau sampai kepala ketika berdoa. Dan jangan sampai mata kita memandang ke atas. Kalau mata kita ketika berdoa memandang ke atas, itu tidak punya etika namanya. Jadi kalau berdoa jangan begini. Tapi berdoa itu mata ke bawah, tangan ke atas. Jangan begini. Nah, kalau mata ke atas itu culanguk namanya, enggak punya adab. Apalagi kalau sedang sholat. Kalau sedang sholat mengangkat tangan mata ke atas, itu perbuatan yang dimakruhkan seperti di sunnah hadis yang sahih. Bahkan ada ulama yang sampai mengharamkan ketika sholat mengangkat wajah ke atas begini. Jangan. Sama juga ketika doa, ya. Jadi doa itu yang diangkat ke atas adalah tangan, adapun wajah
mata itu ke bawah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam etika berdoa. Ya. Kemudian rahimakumullah, yang pertama itu. Jadi yang pertama bahwa yang dimaksud dalam hadis yang sahih ini, yang ditiadakan itu bukan mutlak mengangkat tangan, tapi mengangkat tangan yang berlebihan. Ya, yang berlebihan jangan. Kemudian yang kedua, Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengkabarkan apa yang beliau lihat. Sedangkan Rasul kan tidak selama dengan Anas. Mungkin dengan Abdullah bin Umar, mungkin dengan Abu Hurairah, mungkin dengan Sayyidah Aisyah istrinya, dan tidak mungkin Sayyidina Anas itu melihat dan tahu kepada semua doa Rasul. Kan manusia terbatas Anas bin Malik pun. Nah, Sayyidina Anas mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangannya kecuali dalam istisqa. Ini beliau mengkabarkan berdasarkan pengetahuan beliau yang selama beliau lihat. Maka mungkin saja riwayat lain yang menyebutkan Rasulullah ketika berdoa mengangkat tangannya. Seperti Aisyah mengatakan, saya melihat Rasul mengangkat tangannya dalam berdoa. Kemudian juga riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah selesai dari wudu itu mengangkat tangannya dan berdoa, doa wudu. Maka ketika membaca doa wudu disunnahkan kita mengangkat tangan yang tinggi sampai terlihat putih ketiaknya. Nah ini menyebutkan dalam apa? Dalam wudu. Sedangkan saya menyebutkan hanya dalam istisqa. Jangan sampai gara-gara menemukan satu hadis dari Anas bin Malik sehingga menghilangkan kepada semua hadis yang datang dari sahabat yang lain. Ini adalah kebodohan namanya. Tidak boleh begitu. Maka kita bilang ya betul. Itu riwayat Anas bin Malik, sahih, riwayatnya sahih. Dan Imam Bukhari meriwayatkannya. Imam Muslim meriwayatkannya, betul. Ya. Sanadnya sahih, tapi pahamnya tidak seperti begitu. Jadi hadis itu betul sahih dari Anas bin Malik. Hanya saja itu hadis hanya menyebutkan tentang pengetahuan Anas, bukan pengetahuan semua sahabat. Nah, oleh karena itu rahimakumullah, bahwa ini hadis tidak bisa kita patokan secara umum sehingga meniadakan semua hadis yang menghukumi, yang meriwayatkan tentang mengangkat tangan sampai dihukumi mengangkat tangan itu bid'ah dan sebagainya. Itu rahimakumullah. Nah, sehingga kita mengambil satu kesimpulan dalam memahami hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa itu kadang-kadang beliau mengangkat tangannya, kadang-kadang juga tidak mengangkat tangannya. Ya, kadang-kadang mengangkat tangannya, kadang-kadang tidak mengangkat tangannya. Mungkin ketika Rasul mengangkat tangan berdoa, Sayyidina Anas tidak melihat. Mungkin kita Rasul berangkat tangan, tidak mengangkat tangan, Sayyidina Anas melihat. Nah, sehingga beliau meriwayatkan apa yang beliau lihat. Itu rahimakumullah. Nah, kenapa Rasul berbuat begitu? Nah, Rasul kadang-kadang mengangkat, kadang-kadang tidak, untuk menjelaskan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu bukan hal yang wajib, bukan hal yang mesti, tapi hal yang hanya dianjurkan. Kalau perbuatan itu hanya dianjurkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu-waktu meninggalkan. Supaya apa? Supaya jangan difahami oleh sahabat itu perkara yang wajib. Itu rahimakumullah. Ya, seperti kunut dalam subuh, Rasul kadang-kadang berbuat, kadang-kadang tidak.
Kalau Rasul dalam subuh tidak henti terus kunut, maka akan dihukumi kunut itu bisa jadi rukun. Tapi kalau Rasul kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak, berarti menunjukkan bahwa kunut dalam subuh itu bukan satu hal yang prinsipil, bukan hal yang wajib, bukan hal yang rukun, sehingga seandainya ditinggalkan kunut tersebut maka sholat subuhnya tetap hukumnya sah. Kan begitu. Idrahimakumullah. Jangan sampai sekarang ini begitu. Sebab banyak kita melihat di medsos, banyak ustadz sampai menyebutkan awas hati-hati menghadiri majelis ilmu, jangan duduk kecuali dengan ustadz sunnah. Nah, sehingga mereka sudah membagi dua tuh. Ada ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah. Nah ini sudah mecah belah umat namanya ini. Jangan. Kalau saya duduk dengan semua ustadz, yang penting ustadz itu ilmunya sahih, benar ilmunya. Artinya bahwa dia punya ilmu dari guru ke guru ke guru, sambung sampai ke Rasulullah SAW. Baru itu ustadz guru sama kamu. Tapi kalau ustadz itu ustadznya dapat ilmunya hanya dari media sosial, itu nama ustadz yang calang, jangan diguruin itu mah. Nggak bisa. Nggak bisa ilmu itu dari medsos, nggak bisa. Atau dari baca-baca buku terjemah, nggak bisa. Mesti ilmu itu diterima dari mulut guru ke mulut guru ke mulut guru sampai ke mulut sahabat sampai ke Rasulullah SAW. Itu nama ilmu yang benar. Silakan aja siapapun ustaz, silakan. Jangan sampai kita memilah-milah ini ustaz bid'ah, ini ustaz sunnah dan sebagainya. Dari mana pembicaraan tersebut? Selama dia ustaz ilmunya benar, gurunya benar, dan gurunya bersambung musalsal guru sama kamu. Tapi kalau yang tidak benar ilmunya jangan. Ya, karena masing-masing ustaz, masing-masing ulama, masing-masing kiai oleh Allah diberikan pemahaman yang tidak diberikan pada kiai yang lain. Nah, disinilah kita itu orang yang mencari ilmu itu diumpamakan seperti lebah, ya, yang hinggap di tiap-tiap bunga. Lebah kan hinggap di bunga ini terus sampai berkumpul dari saripati bunga macam-macam, terbentuk satu namanya madu yang bisa mengobati semua penyakit. Nah, sama dengan ilmu. Kita duduk di ustadz ini, di ustadz ini, di ustadz ini, kita padukan sehingga lahir dalam hati kita satu ilmu yang bermanfaat, yang mengobati semua penyakit yang ada di hati kita. Rahimakumullah, ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang mengatakan ustadz bid'ah dan sebagainya. Ketika ada ustadz menerangkan satu ilmu yang tidak sama dengan dia fahamnya, langsung ditinggalkan. Oh, ini ustadz bid'ah. Ya jelaslah beda kajiannya. Kalau kita pendidikan kita dari dulu, apabila kita menemukan hadis ini sudah jelas sahih hadisnya, tapi berbeda dengan apa yang kita perbuat. Seperti hadis inilah, ya, hadis ini hadis sahih. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Anas ketika berdoa tidak pernah mengangkat tangan kecuali dalam istisqa. Ini sahih. Ketika saya baca ini, loh, kok bisa begini ya? Kan kita tiap hari berdoa begini. Nah, akhirnya kita bukan menentang dan menghilangkan perbuatan salah, bukan. Tapi kita bilang, coba kita cari bagaimana komentar para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli hadis, ulama ahli fikih tentang hadis ini. Oh, ternyata fahamnya begini. Kalau kita ambil sekaligus, ya bisa saya mengatakan bid'ah. Tapi karena kita teliti dengan apa yang dalam hadis ini, bagaimana ulama memandang.
Ternyata pandangan ulama pemahamannya sangat baik, sangat lurus, sangat selamat. Sehingga menyimpulkan bahwa angkat tangan itu silahkan ngangkat, silahkan tidak. Dan mengangkat tangan termasuk etika dalam berdoa. Nah ini rahimakumullah. Ya contoh lagi. Di kita dari kecil Bapak, Ibu-ibu, kita dari kecil diajari oleh orang tua kita. Bahkan dipraktekkan oleh kita semuanya. Dalam sholat, ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita dari kecil itu diajari kalau imam Sami Allah, kita pun Sami Allah. Betul dari kecil itu. Saya dari kecil diajari oleh orang tua dan oleh ustadz, bahkan dipraktekkan di masjid-masjid kita semua. Dari dulu kalau imam Sami Allahu liman hamidah, semua makmum menjawab Sami Allahu liman hamidah. Semua. Nah pas kadir mulai berkembang. Mulai masuk ke Mekah. Nah di Mekah Sami Allahu liman hamidah imam dijawab langsung Rabbana lakal hamd. Nah pindah ke orang apa yang diperbuat oleh kita seolah-olah yang dilaksanakan kiai kita dulu itu salah, seolah-olah yang kita praktekkan itu salah. Sampaikan dia enggan untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah untuk makmum. Ini rahimakumullah. Langsung keluar. Kenapa? Ada hadis sahih katanya. Apa hadisnya? Idza qala al-imamu Sami Allahu hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Apabila imam mengatakan Sami Allahu hamidah, maka kamu katakan semua perkataan Rabbana lakal hamd. Ini hadis sahih. Saya bilang betul. Saya tahu itu hadis sahih. Ya. Itu hadis sahih. Tapi pemahamannya apakah paham kamu saja atau tidak? Saya bukanlah sahih dan tidaknya. Ya, itu hadis sahih. Tapi fahamnya bagaimana situ? Apakah paham kamu yang benar semua salah? Sehingga kamu salahkan semua kiai-kiai yang Sami Allahu hamidah gara-gara di situ? Kamu salahkan semua? Buka dong di kitabnya. Bagaimana penafsiran dan pemahaman para ulama dengan hadis tersebut yang mengatakan idza qala al-imam Sami'ul hamidah faqulu. Bagaimana pemahamannya? Nah, baru kamu akan jadi orang yang bijak. Oh iya benar. Ternyata fahamnya begini. Baru dia akan menerima dan tidak akan menyalahkan. Sehingga dia mengatakan yang Sami Allahu liman hamidah juga silahkan, dan itu pelopornya Imam Al-Mustahid Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang hebat diakui keilmuan dan kewarwannya, yaitu Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau imam Sami Allah maka kita pun ikut baca Sami Allah. Mau dikatakan Imam Syafi'i bodoh teori tersebut? Hah? Nah kemudian juga orang yang baca Rabbana lakal hamdu silahkan aja. Oh ternyata itu tokohnya Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Kalau Imam Ahmad bin Hambal, imam itu Sami Allah, makmum Rabbana lakal hamdu. Ya, kalau kita tidak, semuanya sama. Nah kalau Imam Malik, imam Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu, kalau makmum hanya Rabbana lakal hamdu. Selama itu ada ulamanya, kita akui. Jangan sampai kita mengatakan kita cenderung dengan pemahaman Imam Ahmad bin Hambal sampai mengatakan pemahaman Imam Syafi'i itu salah, menyesatkan sebagainya. Ini orang yang gila namanya. Idrahimakumullah. Nah maka saya ajarkan jangan tergesa-gesa dalam mengambil hadis yang sahih yang kita temukan. Mesti kita lihat dulu bagaimana komentarnya para ulama dengan hadis yang sahih ini, pemahaman-pemahamannya, agar kita jangan salah faham
dan jangan cepat menyesatkan orang. Ini rahimakumullah. Karena ini hadis sudah melewati berapa generasi ulama, tabi'in terus, dan mereka semua orang-orang yang ahlul khasyah, orang yang taat kepada Allah, punya pemahaman kita fahami dengan baik. Itu rahimakumullah. Jangan diikuti sebab orang main dalil langsung bid'ah ini, astagfirullah. Seolah-olah yang ahli surga dia sendiri, yang lain semua ahli neraka. Yang benar dia sendiri, yang lain sesat. Soal begitu. Ini rahimakumullah karena kebodohan. Maka wajar dikatakan katanya yang paling berani untuk berfatwa adalah orang yang paling berani untuk masuk neraka katanya. Tergesa-gesa, mesti pertimbangkan dulu bagaimana ini. Teruslah kita. Oh ya. Sehingga kita mengatakan ya, ini masalah khilafiyah, bukan masalah kesepakatan. Sehingga sebagian ulama begini, salah begini. Itu rahimakumullah. Nah, sama juga dalam masalah mengangkat tangan dalam berdoa. Itu rahimakumullah ya. Jadi jangan sampai mengatakan yang mengangkat tangan itu salah atau yang tidak mengangkat tangan itu salah, tidak. Kedua-duanya ada pegangan hadisnya. Karena mengangkat tangan dalam pandangan kita pun bukan hal yang mesti, bukan hal yang wajib, tapi itu etika dalam berdoa. Seandainya ditinggalkan, itu pun tidak menjadi masalah, tidak dikatakan menyalahi sunnah atau bid'ah, tidak. Silahkan aja. Itu rahimakumullah. Nah, cuma mengangkat tangan itu dalam mazhab kita pun, ulama kita pun mengatakan cukup seukuran dada atau seukuran wajah, jangan melebihi kepala, kecuali dalam tempat-tempat yang tertentu Rasul perbuat, seperti istisqa, kemudian doa selesai berwudu, atau juga idza shtaddal amru, ketika kita betul-betul kondisi yang sangat mendesak dan pahit, kondisi yang sangat membahayakan, silahkan kita angkat tangan sampai lewat kepala. Seperti Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan ke atas dengan setinggi-tingginya melewati kepala ketika beliau perang Badar. Karena kondisi sahabat sedikit, musuh banyak, Rasul bilang, ya Allah, sampaikan sorbannya jatuh. Oleh Abu Bakar dikasih lagi, jatuh. Kenapa? Kenapa? Idza shtaddal amru. Makanya diperbolehkan doa itu melewati kepala, mengangkat tangannya ketika urusan itu sangat-sangat penting, membahayakan. Ya segitu. Itu rahimakumullah ya, itu dalam masalah mengangkat tangan. Jadi kesimpulannya bahwa mengangkat tangan itu adalah etika dalam berdoa, bukan perbuatan yang bid'ah, bukan perbuatan yang menyalahi sunnah, dan bukan perbuatan yang menyesatkan, tapi itu perbuatan yang baik. Hanya saja rahimakumullah, mereka mulai menyempitkan diri lagi tuh. Kami mah hanya membid'ahkan juga mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat. Nah, mulai itu menyempitkan. Nah, setelah sholat, kenapa? Karena Rasul tidak pernah mengangkat tangan ketika selesai sholat. Nah, dalam mazhab kita bagaimana? Ulama kita memandang ada tempat-tempat yang tidak sunnah mengangkat tangan. Ada tempat-tempat yang tidak sunnah mengangkat tangan ketika doa. Yang pertama, doa-doa dalam sholat itu tidak disunnahkan mengangkat tangan kecuali kunut. Sudah. Yang lain enggak. Ketika kita baca Rabbighfirli warhamni kan doa. Ya, jangan sampai ketika Rabbighfirli langsung Rabbighfirli warhamni, jangan. Enggak boleh. Biasa gini aja. Dengan tangan didengkul. Ya. Walaupun doa ya, jangan sampai ini. Sudah. Tidak disunnahkan mengangkat tangan dalam sholat
kecuali doa kunut. Rabbighfirli tidak. Sama juga ketika dalam surat Al-Fatihah kan ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Jangan sampai kita gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Jangan. Enggak ada itu. Enggak ada sunnah itu gitu. Salah itu. Dalam surat enggak. Atau ada orang yang mungkin dia keliru dalam doa. Misalkan doa, padahal bukan doa. Nah, ada sebagian orang sami'allahu liman hamidah. Karena ada robbana, dia bilang doa, itu bukan doa, itu pujian. Mengangkat tangan itu bukan untuk pujian, tapi untuk doa. Nah, ada di kita sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itu enggak. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Jangan diikuti. Itu enggak sunnah. Yang sunnah itu sami'allahu liman hamidah, langsung turun ke bawah tangannya, ngerumbai dan ucapkan rabbana lakal hamdu. Tidak ada sami'allahu liman rabbana, enggak ada. Itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab kita, dalam mazhab Syafi'i enggak ada. Seperti kita ada sebagian orang saya lihat ketika sami'allah rabbana lakal hamdu langsung kieu. Enggak, jangan. Ya. Jadi tidak ada sunnah mengangkat tangan dalam doa salat kecuali dalam doa kunut. Sudah. Doa kunut. Nah, kemudian yang kedua, tidak disunnahkan dalam doa mengangkat tangan bagi khotib yang sedang khutbah Jumat. Untuk khotibnya awas. Untuk khotibnya ketika khutbah Jumat itu tidak disunnahkan mengangkat tangan. Yang sunnah mengangkat tangan itu hanya para pendengarnya saja, jamaahnya saja. Itu dua tuh. Ya. Dan yang ketiga, tidak disunnahkan juga mengangkat tangan, tapi boleh tidak apa-apa. Tidak sunnah, yaitu dalam perbuatan yang terulang-ulang. Seperti mau masuk WC, itu doa Allahumma inni a'udzubika. Jangan ini mau WC Allahumma inni, enggak usah, langsung aja. Enggak usah. Terus mau makan juga tidak perlu langsung Allahumma, enggak usah langsung. Umar, langsung aja. Mau makan. Sama juga mau gaul sama istri jangan Allahumma jannibna, enggak, langsung aja sudah baca. Itu ahwal yang mutakarrirah itu. Ya, ulah kerajinan teuing, sampai ngangkat tangan, kabeh ngangkat tangan. Sampai jeung majikan gawe ge meureun ngangkat tangan, Allahumma, enggak usah, langsung aja Allahumma. Langsung. Itu, ya. Nah itu. Selain itu, ya itu disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Itu rahimakumullah. Nah, cara mengangkat tangannya bagaimana? Nah, dalam mengangkat tangan ada yang memisahkan dua tangan, ada yang merapatkan. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada yang begini rapatkan, ada yang begini. Nah, sama dalam kunut juga ada yang begini, ada yang begini. Nah, sebagian ulama menyebutkan kalau dalam kunut bahkan dalam doa-doa itu yang afdol mengangkat tangan itu dirapatkan. Supaya apa? Supaya ketika tangan diangkat merapatkan, mata kita terfokus ke telapak tangan, karena semakin dekat pandangan semakin mendekatkan khusyuk. Semakin jauh pandangan semakin gangguan khusyuk banyak munculan. Nah, makanya doanya itu dengan begini. Ini ke atas, itu ke atas. Ada sebagian tangannya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Atulah gitu. Yang benar angkat tangan. Ini doa mohon sama Allah.
yang benar angkat tangannya, yang baik, yang etika. Ya betul, ini kan saya sering melihat sudah ngusapan genget baik, ada yang ngomean jenggot baik, ada yang ngomean kuku baik do anaknya. Amin, amin, amin. Apa? Ini mohon sama Allah, minta, dan kita minta selalu lebih penting. Ini lebih penting sekali. Jadi betul kita angkat yang benar. Nah, boleh kita segini, berarti kan dada, mata. Nah, atau kita angkat begini. Berarti dengan apa? Wajah. Itu doang kita. Begini atau itu yang benar. Ya. Bagaimana kalau begitu? Tidak apa-apa. Kalau direnggangkan berarti begini. Nah, tapi pendapat yang kita pilih kembali kepada kondisi masing-masing. Yang lebih senang dan lebih khusyuk yang mana? Kalau yang lebih khusyuk itu dengan merapatkan, rapatkanlah. Kalau yang lebih khusyuk itu dengan membuka, bukalah. Kenapa? Karena intinya ngangkat tangannya kita perbuat, khusyuk itu ruhnya doa. Nah makanya kita tergantung, silahkan. Ya kita juga kadang-kadang ketika merapatkan itu khusyuk, kadang-kadang ketika merenggangkan khusyuk. Itu kembali kepada kondisi masing-masing. Di mana menemukan khusyuknya? Apakah dalam merapatkan atau merenggangkan? Kalau menemukan dalam merapatkan, rapatkanlah. Kalau menemukan renggangkanlah, silahkan. Ya, yang jelas boleh merenggang dan boleh dicarangkan, dipisahkan, boleh. Dan ketika berdoa, kata ulama-ulama kita ada doa permohonan, ada doa penolakan. Jadi ada doa ya Allah turunkan, ada doa itu sudah terjadi minta diangkat. Seperti musibah sedang menimpa kita, kemarau menimpa kita, ya, kesusahan menimpa kita. Minta sama Allah agar Allah mengangkat musibah ini, kemarau ini. Nah kata Rasul, kalau kamu minta untuk diangkat musibah yang sedang menimpa, maka ketika berdoa, angkat tangan kamu, jadikan punggungnya ke langit dan telapaknya ke bumi. Berarti apa? Begini. Doanya begini. Itu ada hadisnya. Dan Rasul berdoa itu ketika istisqa. Ya, kenapa? Berarti meminta ini mengisyarahkan bahwa musibah yang terjadi minta untuk diangkat. Begitu doanya. Nah ya, tapi kalau belum terjadi minta agar ditolak, musibah ini belum terjadi, minta agar ditolak, agar dijauhkan, itu lebih bagus doanya begini. Tetap begini. Tapi kalau sudah terjadi dan minta diangkat begini. Ya, itu ada ajarannya. Dan itu fatwa para ulama juga begitu. Jangan disalahkan, jangan disebutkan belum opak segala macam saya tamah. Enggak apa-apa. Ngabrak saya tamah. So tahu. Ulama kok yang bicara. Ya kan? Nah, kemudian rahimakumullah. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini nah muncul pertanyaan, bagaimana ketika doa kunut waqina syarra ma qadait? Nah, apakah itu begini atau begini katanya? Ya, sebab kita ada juga melihat sebagian orang ketika waqina syarra ma qadait dibalikan tangannya begini. Nggak beres dibalikan deh, jadi muter-muter teuing gitu lah. Itu bagaimana? Nah itu memang betul Al-Imam Romli, Muhammad Romli dari Mesir, ketika beliau ditanya apakah tangan ketika wakina begini atau begini, kata beliau boleh begini, sunnah begini katanya. Itu Imam Romli. Bapaknya beliau yaitu Ahmad Romli, Syihabuddin Romli, gurunya beliau, bapaknya mengatakan tidak disunnahkan
Ketika membaca waqina itu begini, tetap begini. Kenapa? Karena itu memperbanyak gerakan. Sedangkan banyak gerakan dalam sholat itu tidak dianjurkan. Bahkan kalau 3 kali berturut-turut bisa membatalkan. Maka beliau yang lebih bagus ketika waqina, walaupun kita menyalahkan, karena ada ulamanya itu Imam Romli. Tapi kebanyakan ulama itu ketika waqina syarra ma qadait itu berdoa tetap begini normal, tidak begini. Nah nanti kalau Allah marfa'annal ghala wal bala, minta diangkat mal sebagainya, baru kita begini. Karena itu doa yang panjang. Dan ketika doa Allahumma rfa', awas, bedakan antara Allah marfa' dengan Allahumma dfa'. Kalau Allahumma rfa' berarti musibah sudah terjadi, minta diangkat. Kalau Allahumma dfa' berarti musibah belum terjadi, meminta jangan terjadi. Awas. Jadi kalau musibah belum terjadi dan meminta jangan terjadi, tetap doanya begini. Tapi kalau musibah sudah terjadi, minta untuk diangkat musibah tersebut, baru doanya begini. Itu rahimakumullah. Nah itu yang sunnah-sunnahnya dan aturan-aturannya dalam cara mengangkat tangan dalam doa. Itu rahimakumullah ya. Jadi intinya dari pelajaran ini adalah jangan mengatakan kepada orang yang ngangkat tangan itu bid'ah sesat, dan kita pun tidak mengatakan orang yang tidak mengangkat tangan bid'ah dan sesat, tidak. Tapi yang jelas yang sunnah adalah mengangkat tangan ketika berdoa sesuai aturan-aturannya. Karena itu salah satu etika dalam berdoa adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Itu rahimakumullah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa salim ala Rasulullah. Hadirin yang ini dirahmati Allah, baru saja kita mendengarkan Mu'izzatul Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Guru kita berupa ajaran-ajaran fikih. Dengan materinya tadi adalah ajaran sholat atau rukun sholat mengenai mengangkat tangan Pak ya, atau takbir atau ihram. Betul Pak? Ya, Mas. Berdoa atau doa. Hadirin yang dimuliakan, silahkan untuk bertanya. Cukup 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, punten ini mungkin setting kembali ke materi yang minggu yang lalu. Jadi Pak Kiai minggu yang lalu telah membahas kaitan dengan peristiwa kiamat, dan Pak Mus pun menyampaikan ada tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat itu matahari terbit dari barat. Dan dikisahkan, saya hanya ingin proses peristiwanya itu seperti apa, karena dari kecil dulu waktu belajar agama, saya pun dari ustadz-ustadz saya pernah dikisahkan bahwa nanti sebelum terjadi kiamat akan ada suatu peristiwa keluar makhluk yang namanya makhluk Allah itu Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang akan membunuh umat manusia di dunia. Dan itu pun di Al-Quran telah dijelaskan pula bahwa Ya'juj Ma'juj ini dikurung oleh Iskandar Zulkarnain, ya, dikisahkan dalam suatu Al-Quran, dikurung, ditutup sama, karena hidupnya kan di dalam gua-gua. Dan mungkin asumsi kita sekarang itu kan di sekitar pegunungan Himalaya. Itu kisah dan selanjutnya akan datang pula nanti oleh Allah diturunkan yang namanya Dajjal. Dajjal ini sangat luar biasa, akan terjadi fitnah dunia yang sangat luar biasa. Karena Dajjal ini diberi kelebihan oleh Allah,
dengan apa kalau istilah sekarang tuh provokator ulung kali ya, provokator ulung yang bisa mengadu dombakan umat manusia di dunia. Ya, pagi beriman, malam sudah bisa kafir. Malam beriman, paginya sudah bisa kafir. Nah, itu kisah-kisah itu nanti akan diturunkan juga Imam Mahdi, terus Nabi Isa gitu. Jadi saya hanya ingin tahu kisah-kisah ini dalam ingatan saya sampai sekarang, peristiwa runutan yang sebetulnya itu seperti apa gitu. Itu mungkin yang ingin, karena saya pun pasti meyakini dan kita semua harus meyakini ini akan terjadi gitu. Itu mungkin atur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam materi yang kemarin disampaikan tentang ciri-ciri kiamat atau kehidupan manusia setelah kiamat. Nah, di situ beliau menyebutkan bahwa banyak ciri-ciri kiamat. Nah, banyak. Nanti di antaranya yaitu pertama akan turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, Imam Mahdi ini adalah bukan Nabi Isa, bukan. Imam Mahdi lain, Nabi Isa lain. Ya, sehingga tapi Imam Mahdi dan Nabi Isa itu bareng. Ya, Imam Mahdi jadi imamnya, jadi khalifahnya, jadi rajanya, dan Nabi Isa itu mendampinginya. Bahkan ketika sholat pun yang menjadi imam dalam sholat itu Imam Mahdi. Nabi Isa jadi makmum. Nah ini, Imam Mahdi inilah yang dikatakan Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang disebut dengan namanya seperti nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah, namanya sama dengan nama Rasul, dan itu disebutkan. Nah, cuma karena yang membesarkan tentang Imam Mahdi dengan nama Ibnu Kaisan dan sebagainya itu orang-orang Syiah. Nah, sehingga ada orang yang salah memahami seolah-olah Imam Mahdi itu pemahaman Syiah. Tidak, itu salah. Yang benar Imam Mahdi itu adalah betul pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti kita yakini itu akan ada. Imam Mahdi Al-Muntadhar berbarengan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan disitulah akan terjadi pembersihan dunia dari orang-orang kafir yang ada hanya orang muslim. Itu aja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj sebetulnya dari kalangan kita manusia. Manusia keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh, Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dia itu manusia yang sangat jahat, zalim, tega, telengas. Dan itu akan munculnya ketika mendekati hari kiamat. Tapi itu sebelum matahari muncul dari barat, sebelum. Dan itu setelah Nabi Isa datang. Dan kemudian Nabi Isa berdoa, Nabi Isa terkepung semuanya, beliau berdoa, datang penyakit yang mematikan semua Ya'juj wa Ma'juj. Dan Nabi Isa berdoa, dan datang Allah mengutus burung yang membawa semua bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dibuang, semua dibersihkan. Nah, itu versi yang di dalam kitab-kitab kita. Nah, tapi ada satu ulama dari ulama modern, yaitu Imam Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, menyebutkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah Gog Magog, yaitu Mongol Tartar katanya. Nah, sehingga dia mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar, yaitu Mongol Tartar itu, Genghis Khan dan Hulagu Khan tuh. Nah, tapi ini pendapat beliau ditentang oleh banyak ulama. Bukan begitu katanya. Karena ceritanya nanti Ya'juj wa Ma'juj keluar akan menghabisi orang, dan dia akan meminum air laut pun sampai surut. Berarti saking banyaknya. Itu diantaranya. Betul, Ya'juj wa Ma'juj juga mesti kita yakini, dan itu seperti manusia dengan badannya mata sipit, cengkrong katanya itu. Bentuknya begitu.
Nah, kemudian juga tentang Dajjal. Dajjal itu bukan provokator ya. Tapi kalau provokator anak Dajjal katanya. Kalau provokator anak buah Dajjalnya gitu. Kalau dalam mau provokator, tapi Dajjal itu terang-terangan gitu. Bukan mengadu domba, tapi Dajjal itu terang-terangan mengakuinya Tuhan dan memaksa orang untuk iman kepada dia. Kalau nggak percaya dibunuh. Dia bukan ngadu domba lagi, langsung diaku. Percaya kamu Tuhan kamu? Enggak, dibunuh. Ditangkap, dilemparkan. Dan punya kelebihan Dajjal itu oleh Allah dikasih kelebihan. Orang yang beriman ke Dajjal hidupnya bahagia, makan cukup, tanah pun subur, hujan pun turun untuk orang yang iman ke Dajjal. Yang tidak iman ke Dajjal tidak menemukan makan, sengsara, kelaparan, tandus. Nanti Dajjal datang, kamu ingin hujan, percaya dulu aku ini Tuhan kamu, aku turunkan hujan. Kamu lapar ya, saya kasih kamu makan kamu. Tapi kamu iman dulu sama saya Tuhan kamu, saya kasih makan kamu. Coba, ini ujian yang paling berat. Ya, yang paling berat ini ujiannya. Orang yang sedang lapar datangi, kau pengen makan, saya kasih. Bilang, yaudah, saya bilang kamu Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi itu yang ini. Kalau sekarang baru provokator sekarang. Ini anak buah Dajjal sekarang ini. Yang suara adu domba itu baru anak buahnya itu. Kalau Dajjalnya enggak, bukan adu lagi lah ya. Terang-terangan Dajjal mah. Itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ketemu Dajjal. Takut kita juga sama. Jangan sampai kita minta sama Allah, jangan sampai ketemu Dajjal. Takut kita tidak kuat menghadapi godaan Dajjal. Karena sekarang juga kita ini jangankan kelaparan, tidak kelaparan pun banyak orang yang sesat karena terbeli dengan dunia. Apalagi zaman Dajjal. Mudah-mudahan jangan ketemu Dajjal kita. Kita semua mati sebelum Dajjal lah. Biar selamat kita semua. Itu ya betul Dajjal itu, berat Dajjal. Dan Dajjal itu tidak akan mati kecuali oleh Nabi Isa. Karena sudah Allah rangkaikan begitu, tidak akan mati kecuali Nabi Isa. Dan itu pun bukan oleh Nabi Isa dibunuh, bukan. Ketemu dengan Nabi Isa, mencium wangi Nabi Isa langsung mati. Itu bukan berarti perang dar bunuh, enggak. Dia menghindar terus karena Nabi Isa. Begitu ketemu Nabi Isa, mencium wanginya mati. Itu Dajjal. Ya, Dajjal, Imam Mahdi, dan juga akan juga muncul Dabah, dan yang terakhir penutupnya baru muncul matahari dari barat. Kenapa? Karena sudah penutup. Masuk Islam sudah tidak benar lagi, beriman sudah tidak sah lagi, bertobat sudah tidak tobat lagi, habis sudah. Kalau sudah muncul dari barat, selesai permasalahan. Itu yang terakhir. Ciri kiamat yang terakhir yaitu muncul matahari dari barat. Yang sebelumnya banyak, termasuk munculnya dukhon, yaitu asap akan datang. Munculnya api dari Hijaz, itu betul akan datang. Itu Rasul semua sebutkan semua. Sehingga dalam satu kitab namanya Al-Asratus Sa'ah, yaitu tentang ciri-ciri kiamat. Imam Husain Al-Barzanji nulis kitab namanya Al-Isya'ah fi Asratis Sa'ah, yaitu tentang ciri-ciri kiamat semua itu. Nah, kita ya akan menemukan semuanya. Ya, dan mulai sekarang terlihat satu persatu. Ya, seperti perempuan lebih banyak laki-laki kan bukti ya sekarang ya. Di sensus kan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sudah sekarang mas sudah 1:8 berapa kata sekarang ini? Ya, 1:8. Makanya kalau laki-laki istrinya 1, banyak perempuan yang nganggur semuanya. 8 masih 8, 7 siapa yang megang? Hah? Nah, Pak Bang ini belum kawin juga nih. Sayang kan, nganggur tuh. Banyak yang nganggur. Masih 8 nanti mah berbanding 1:40 katanya. Gimana yang 40-nya coba kira? Kasihan kan? Itu rahimahum. Mudah-mudahan kita selamat dari semua fitnah akhir zaman ini. Betul itu. Na'am. Wallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan selanjutnya cukup satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai, ada satu pertanyaan ya, yaitu tentang masalah berdoa. Kadang-kadang kita sebagai makmum dan juga orang awam, bahwa kadang-kadang yang berdoa itu begitu cepat berdoanya. Itu bagaimana adabnya berdoa? Ya, berdoanya dia nerlang serangan, orang amin amin, apa yang didoakan kan tidak mengerti. Kalau toh doa pelan dan sebagainya, seolah-olah kita sedikit-sedikit mengerti. Jadi bagaimana itu fadilah atau hukumnya yang berdoa itu cepat sekali gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di kita ini doa kadang-kadang lucu juga. Apa lucunya? Ini kiai ustadz ini jadi imam sholat mayit, ya, imam sholat mayit. Ketika dia selesai sholat nggak doa, tapi doana bukan doa untuk mayit. Doana Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasid. Ya Allah, hasilkan hajat kami, hasilkan hasil maksud. Doa mayit kok hajat. Ini kan ternyambung namanya ini, ya kan? Nah di sini kita kadang lucu sebenarnya, orang doa kok nggak nyambung. Kita kan mau aminnya bingung, kita aminnya juga. Ya kan mesti kita doanya, ya Allah ampunilah mayit ini, selamatkan mayit ini, bukakan pintu langit untuk ruhnya ya Allah. Kan gitu mesti kita. Ya mau doa lain. Mayit nggak goler, ya Allah hasilkan hajat kami, hasilkan maksud kami, berikan kemudahan urusan kami, lapangan rezeki kami. Apa hubungan dengan mayit ini orang? Mendingan toh nggak doa sekali, supaya angkat langsung gitu. Satu tuh. Nah kemudian di kita juga sama, doa cukuran, lain doa cukur rambut, makanya doa hiji bahar coba. Lain orang tuh warzukna fa in razik. Saya bilang kok bisa ya? Ya beda lah, kalau doa cukuran doa untuk anak, kalau doa untuk mayit kan begitu. Nah dan doa itu ya diusahakan. Doa itu sesuai dengan tempatnya, apa yang dimaksud dengan doa tersebut. Dan yang kedua, doa itu yang khusyuk, terserah mau cepat mau tidak, yang penting benar. Sebab ada orang yang lisannya itu sudah lincah, sehingga walaupun cepat benar. Ada orang yang lisan masih kaku, tapi gancangan, acak-acakan dari itu. Nah gak jadi masalah, terserah mau cepat mau tidak, yang penting benar. Ya, ketika Rabbana atina benar. Ada yang doanya lambat tapi salah. Lin, pernah saya ngamin kan bingung ya. Rabbana zalamna anfusana, itu mah Rabbana zalamna anfusana, kan lambat oke salah deh, pan lieur ka urang ngadoana. Ya kumaha doana lain. Nah itu. Jadi yang penting enggak masalah. Mau lambat mau salah, yang penting benar. Dan kita yang mengamininya sebaiknya faham apa yang diucapkan oleh orang berdoa sebaiknya. Dan kemudian untuk yang berdoa, usahakan doa itu pilih dari doa-doa para nabi atau doa dari Al-Quran. Pilih. Nah kalau sudah tidak menemukan, baru doa yang kita tuju apa? Itu mau dengan bahasa Arab boleh, mau dengan bahasa Indonesia boleh. Karena semua bahasa milik Allah. Boleh, yang penting paham. Nah, itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung doa penutup aja Pak, berhubung waktu. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد